Allah juga menciptakan Nur Muhammad yang berupa cahaya Allah yang diberikan di dalam hati manusia pula. Jadi di dalam hati manusia ada dua makhluk yang saling bertentangan, saling mencari pengaruh, saling menguasai. Hadirat, intinya manusia itu dengan bahasa sekarang, manusia terjadi dari 3 dimensi. Oke, 3 dimensi. Engkang nomor tunggal utawi yang pertama gimana kok akal pikiran. Akal pikiran sebagai dewan pertimbangan fungsinya, sekaligus sebagai dewan perancang dalam langkah-langkah manungso. Nggih. Ya terus utek niku sebagai dewan perancang dan dewan pertimbangan. Lah sedangkan nomor kali nafsu disebut dewan perancang keburukan atau kebejatan. Yang ketiga, nur ilahiyah. Gimana kok dewan perancang kebaikan. Nah terus di antara penghuni hati ini saling berebut antara nafsu dan keimanan. Yang disebut dewan perancang kebaikan. Terus menawi kita niku menang nafsu nih, maka manusia selalu berbuat baik, berbuat jelek, dan selalu mencari kejelekan. Tapi bila dalam hati itu yang menang dengan perancang kebaikannya, maka manusia baik dan berbaik. Akal tidak mampu berbuat apa-apa. Itu contoh. Kula kinten tasih alit kados kula tasih nggih nate njemo dhuwit. Terus terang mohon kok njemo dhuwit rencang kula. Terus ati kula sama akal kula semerep. Lagi dudu barangku. Nanging berhubung hati itu dikuasai dewan perancang kebejatan, walaupun menyadari bukan barangnya wae dia tetap digawa. Itulah mengapa dikatakan bahwa bila segumpal daging itu jelek, maka perbuatan manusia jelek. Bila segumpal daging itu baik, maka manusia akan baik. Di sini saling bertengkar, berebut dan sebagainya. Terus bagaimana agar kita bisa menjadi baik? Tadi Ki Mas Dubi sampun menjelaskan bahwa kita bermujahadah. Mujahadah kunci utama. Karena apa? Sebenarnya kata-kata mujahadah itu sudah lama sekali, bahkan ratusan tahun yang lalu. Imam Ghazali beliau juga pernah mengatakan al-mujahadatu jihati nafsi sabilillah wal mujahadatu mifahul hidayah wal hidayatu minal jannah. Tetapi baru dikenal secara umum siapapun, entah orang itu pernah ngaji di pondok atau tidak, itu baru semenjak adanya Wahidiyah. Persis tembus yang didawakan ke Mas kita. Terus mujahadah itu apa? Kalau di dalam Ihya yang dikarang Imam Ghazali, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu di dalam hati kita, baik lahir maupun batin, itu mujahadah. Al-mujahadatu jihati nafsi fisabilillah. Bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, mengarahkan kepada ibadah
yang diridhai Allah. Kemudian hal itu disebut al-mujahadatu miftahu hidayah. Kalau kita bersungguh-sungguh memerangi nafsu, diarahkan kepada ibadah, itulah kunci hidayah. Wal hidayah itu miftahul jannah. Artinya, hidayah adalah kunci daripada surga. Akan tapi, kita diwakiliyah, lebih dari itu yang kita cari. Tidak hanya surga. Yang kita cari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita berhenti pada surga, nanti lil surga, tidak lillah. Kalau kita lil surga, akhirnya takut neraka. Kan gitu. Kalau kita berhenti di situ, akhirnya nafsu yang ada dalam diri kita, setan membisikkan, kowe mujadah, kowe ngene yo, ben oleh surga. Akhirnya juga linapsi lagi nanti. Dibisi, kowe ngene yo, mujadah arah ibadah Allah. Ben hidayah ben dadi kunci surga. Akhirnya surga, yang akhirnya percuma. Tidak lillah, linapsi, tidak ketara atau tidak terlihat. Halus sekali godaan setan. Maka itu kita sering disuruh berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril minal jinnati wan nas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Kalau untuk berminat jinnat. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi suduril, yang membisikkan kebejatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Setan itu dari manusia dan jin. Itu contoh puasa. Kita puasa, kita jalan-jalan. Kemudian ada setan yang berwujud manusia. Gak usah puasa, ya ngombe kopi ya. Lah, itu kita terkadang ajakan itu karo setan jadi omongi. Kowe kancamu akrab berpatono. Berpatono dibisi ngono, mosok gak sungkan. Sing ngejai kancamu akrab. Nah, akhirnya nih, nggih pangga melok. Nah, seperti itulah setan cara mengganggu kita, menggoda kita. Maka itu di sini Mbah Yai Majid atau Mbah Romo Yai itu menciptakan metode, di mana metode itu lengkap. Makanan hati sebagai pemupuk nur ilahiyah. Kemudian yang kedua makanan roh, yaitu ilmu, di mana ilmu itu merupakan cikal bakal ma'rifat. Kemudian prinsipnya tidak pandang bulu.
Lah di sini wakidiyah meliputi 3 perkara tadi. Yang pertama makanan jati untuk menghalau bisikan-bisikan setan itu. Apa itu? Sholat wakidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Nah, dengan mengamalkan wakidiyah itu kalau di wakidiyah disebut mujahadah. Kemudian yang kedua, jejere urip atau pedoman kehidupan. Nah, pedoman kehidupan itu yang menjadikan kita bisa makrifat. Karena apa? Definisi daripada ajaran wakidiyah yaitu lillah billah rasul billah lillah ghaus billah itu ada definisinya. Apa itu? Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya. Maka itu beliau mu'alif wakidiyah, yaitu Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu itu menganjurkan, bahkan menghendaki kita setiap saat berusaha pengetarapan lillah, pengetarapan lil Rasul, pengetarapan lil Ghaus, pengetarapan bil Rasul dan bil Ghaus, serta billah. Sampai malaikat Israel menjemput. Otomatis kalau kita masukkan ke dalam pengertian definisi, orang yang mengeterapkan, mengejawantahkan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah kalau kita berusaha mengeterapkan itu setiap saat, kalau Allah menyuruh malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita mati dalam kondisi iman dan takwa. Dikarenakan kita mati dalam pengeterapan, di dalam jenjang pengeterapan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengenal wakidiyah, Pak insya Allah kita golongan orang yang paling bejo. Tapi dengan syarat ngerteni sing dikersakane sapa sing nyepa. Artinya kita mengenal wakidiyah itu paling bejo, tapi dengan syarat memahami apa sing dikersakane sing nyepa. Maksudnya gini, kita mengamalkan wakidiyah atau menjadi orang wakidiyah, memahami apa yang dikehendaki Mbah Yai. Tapi sebaliknya, sak soro-sorone wong wis kena wakidiyah, tapi orang memahami apa sing dikersakane sing nyepa. Artinya gini, kita sudah menjadi pengamal wakidiyah dan mengeterapkan ajaran wakidiyah serta melakukan prinsip tidak pandang bulu. Kita memang sudah benar-benar mengeterapkan, akan tapi tidak memahami apa yang dikehendaki Mbah Yai. Maka kita juga disebut orang yang tidak menjalankan, melakukan mengeterapkan ajaran wakidiyah. Dikarenakan tidak lilghos. Kita hanya pembaca atau pengamal wakidiyah majasi. Mbah Yai dulu pernah dawuh, lek kita dagang saiki langkung awan tinimbang kala wingi, benjing langkung awan saking sakniki saendang gurung tikar mawon, rugi. Pedagang rugi.
Nanging le perjuangan fafirul Allah niku mboten krasa. Mundak dangu, mundak tebih, mundak dangu, mundak tebih, mundak dangu, mundak tebih, roh awake mati tergolong wong sing ingkar dengan Allah SWT. Baik pernah dawuh niku. Mereka kula yakin termasuk kula kiambak mboten saged ngeterapne. Mboten saged dijuwantakan lillah li rasulil ghos. Bi rasul bil ghos billah. Kecuali Mbah Romo ya Haji Abdul Majid Warokodos. Kita cukup berusaha nglakoni, berusaha niat lillah li rasulil ghos. Berusaha ngeterapne biro sebil ghos dan billah. Insyaallah niku mengke pun digendong ke ambak kali beliau Mbah. Contoh, beliau Mbah ini menyediakan mobil nggih bis rombongan di Jakarta, Pun supire Mbah Yai, bensine Mbah Yai, kendaraane Mbah Yai, sedan Mbah Yai. Kita namung diparingi syarat. Siji, le mesine surip aja buka lawang. Loro, le mesine surip aja buka jendela kaca, kacane. Telu, le mesine surip kudu nggawe sabuk pengaman. Terus kita niku mboten katene niku otomatis mbayar negara pripun lek bis ketok Mas Pak pun jenengan buka lek mesin pun kula uripi nanging dateng perjuangan Wakidiyah niku benten tiang sing diperingati Mbah Yai otomatis saat mujahadah mboten manfaat sama sekali. Ciri-ciri niku. Mujahadah mboten peningkatan, tetap resah. Tetap gundah gulana manai. Berarti tiang niku sedherek Mbah Yai tanpa disadari. Tiang sing manut. Nggih sampai enggon, sampai Jakarta. Senajan gak apa-apa. Manut lah. Mereka yang ada kendaraan Mbah Yai, bensin sedan Mbah Yai. Bahkan dahar bareng yang maring Mbah Yai. Insyaallah dugi nggon. Senaosa mboten kadang napa-napa. Sami kali kias. Senaosa kita mboten saged napa-napa. Nggih. Kita mboten saged pengeterapan kanthi sempurna. Pokoknya wonten niat lah. Gelem ngoten mawon Pak insyaallah. Niku boten manfaate. Hal ingkang kita waos nggih niku dalam mujahadah. Lan kita niku saged spontanitas di saat iki diperintah Allah. Di saat iki nderek sunah Rasulullah. Di saat iki nderek bimbingan zaman. Di saat kerja iki tak niat nderek perintah Allah kerja ben barokah. Tak niat nderek bimbingan Rasulullah. Tak niatin dia tentang Rasulullah. Ben iso oleh syafaat. Tak niatin derek bimbingane Gus waktu zaman. Ben daging Gus sing tapangan daging dadi enak, dadi barokah. Pak insyaallah lek kita niku sampun nglampahi kados sing bis wau nggih. Wayahe mesin diuripi mboten nangsal buka lawang, mboten nangsal buka jendela, damel saku pengaman. Pak insyaallah niku samet pinggon. Amargi kita manut napa sing dikersakne Mbah Yai. Di samping niku beliau nate jawuh. Sing tak butuhne wong sing manut, ora wong sing pinter.
Nggih apa wong Twitter melintir-melintir kita pang kepentingane dhewe. Teng mriku. Terus di samping niku cerita malih